Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Yayasan Uniba, Bapak Dr. Joko Kristianto SE MSI. Yang kami hormati Bapak Rektor Uniba, Profesor Dr. Haji Amir Junaidi SHMH, ADV, advokat jiwa. Yang kami hormati jajaran pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia wilayah Semuraya. Yang kami muliakan seluruh orang tua murid Quranic School of Dewan Dakwah Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat begitu besar kepada kita semua. Dua nikmat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan dari umat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu. Dan hari ini kenikmatan itu kita dapatkan, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, menahan pedihnya duduk berlama-lama, ya Pak ya? Lama duduk dari pagi sampai siang. Tapi karena kenikmatan bersama Al-Quran, saya yakin menghilangkan rasa capek, rasa pegal itu insya Allah. Jadi kita diberi kesehatan Allah ini, alhamdulillah bisa duduk bersama anak-anak kita menghafal Quran, membaca Al-Quran. Kemudian nikmat waktu. Andai hari ini tidak ada acara ini, saya yakin tidak ada yang membaca Al-Quran, menyimak Al-Quran 3-15 juz. 3-10 juz. Tapi disinilah, ini nikmat yang perlu kita syukuri bersama. Salawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, menerima Al-Quran. Bagaimana perjuangan Rasul dengan para sahabat? Ketika turun wahyu pertama sampai wahyu terakhir, perjuangannya begitu luar biasa dan sudah teruji. Rasul dan para sahabat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa hartanya, ya, dengan semuanya. Ujian begitu besar. Sementara kita hari ini sudah menerima Al-Quran utuh 30 juz. Untuk membacanya saja, kalau bukan hidayah Allah, kita tidak akan pernah mampu. Kalau bukan karena Allah memilih kita untuk dekat dengan Al-Quran, kita tidak akan membaca Al-Quran. Betapa banyak kaum muslimin yang bahkan dalam sehari bisa jadi tidak membaca Al-Quran sama sekali. Dan hari ini Masya Allah, alhamdulillah, keluarga besar Quranic School of Dewan Dakwah Surakarta diberikan kenikmatan oleh Allah, anak-anak yang dengan senang gembira berangkat ke sekolah, membaca Al-Quran dari pagi sampai sore, dan pahala itu mengalir untuk kita orang tua di rumah. Anak-anak kita yang belum balik, setiap huruf yang dilafadzkan di sekolah bersama gurunya mengalir pahala kepada antum, di mana kita semua orang tua mungkin kita disibukkan dengan pekerjaan, tetapi di sudut yang lain Allah mengirimkan pahala, Allah mencatat pahala besar atas usaha anak kita. Maka Bapak Ibu, kami mewakili seluruh asatidzah mengucapkan barakallahu fikum wa ahlikum. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada Bapak Ibu sekalian, dan selamat pada Bapak Ibu sekalian. Allah karuniakan anak-anak yang mau membaca Al-Quran, yang mau meninggikan kalamullah ini. Meskipun dalam prosesnya kita perlu lebih banyak bersabar, kita perlu banyak berlapang dada.
Bahkan mungkin kita perlu nahan nafas kita untuk tidak bersuara keras. Kita perlu nahan tangan kita untuk tidak menjilat anak kita nih, ya, tidak nyubit anak kita dan sebagainya. Kita perlu nahan. Inilah proses di dalam mengajarkan Al-Quran anak-anak dengan polanya masing-masingnya, tingkah polanya anak yang beragam ini. Demi Allah, mereka ini adalah anak-anak pilihan Allah yang Allah titipkan untuk kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlunya proses di dalam menanamkan Al-Quran sebagaimana tagline sekolah kita adalah pembiasaan yang melahirkan kecintaan, dan pembiasaan itu kita mulakan dari anak-anak kita, biasakan dengan Al-Quran. Begitupun orang tua juga kita biasakan untuk bisa duduk berlama-lama dengan Al-Quran. Tentu pemandangan ini tidak kita rasakan zaman masa kecil kita dulu, ya Bapak Ibu. Kita mungkin SD dulu masih belajar alif fathah A, fathah Ba. Bahkan lulus SD saja juz 30 mungkin belum hafal. Atau bisa jadi di antara kita juz 30 saja ada yang belum hafal. Ada nggak yang belum hafal juz 30? Ada nggak Bapak Ibu? Nah, ini PR buat kita semua. Ya kan, sampai saya pernah menggagas bahwa lulus QS itu orang tua minimal harus lulus uji juz 30. Kenapa? Targetnya anaknya bisa hafal 30 juz, minimal orang tuanya hafal juz 30. Tribun Pak? Gimana? Semangat? Setuju buatan ini? Orang tuanya paling nggak juz 30, nanti ujian juz 30. Anaknya kan kita harapkan hafal juz 30 ya. Nah ini juga perlu, ini kita buat acara nanti ujiannya orang tua bersama orang tua. Ya seru-serunan lah. Ya caranya pokoknya iso ngapal juz 30. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita menuntut anak kita bisa menghafal, paling tidak kita juga harus menunjukkan keteladanan apa yang kita berikan kepada mereka sehingga kita pantas untuk sedikit memaksa mereka. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak berpanjang kalam, kami berharap dengan adanya kegiatan tasmi ini, ya, dengan adanya kegiatan ini menjadi motivasi bagi kita, dan saya yakin ini juga akan menjadi sejarah bagi anak-anak kita. Anak kita tadi yang kelas 2 baru ngikutin perdana, disimak sambil dipangku, dipeluk, disimak nangis, ibunya nggak sabar. Ya, kenapa? Ya begitu anak-anak Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang bukan masalah apa, anaknya lagi capek, anaknya bosen. Itu hari-hari yang kami dapati. Ya, hari-hari yang kami dapati. Namanya anak-anak dengan segala polanya. Maka di GS tidak memaksakan harus mungkin benar, enggak. Pembiasaan yang kita inginkan, karena dari pembiasaan ini insya Allah di masa yang akan datang ketika sudah tumbuh tanggung jawab, anak-anak sudah tumbuh berkembang, dia akan menjadi lebih baik dan semakin dekat dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir sekali lagi bahwa keteladanan kita orang tua itu menjadi hal yang paling berharga. Jangan sampai kita hanya memaksakan, tetapi kita tidak bisa memberikan teladan kepada anak kita. Mudah-mudahan kegiatan tasmi ini terus bisa berjalan, dan kami sampaikan bahwa setiap tahun anak kita wajib ikut sekali. Betul ya Pak? Setiap tahun ikut sekali. Boleh di semester 1, boleh di semester 2. Setuju buatan? Ya, karena kalau nggak begini kita juga nggak akan bareng-bareng. Kalau nyimak 5 juz, 7 juz, dan temennya banyak, saya rasa semangatnya juga tumbuh. Baik, terakhir kami mohon maaf apabila kami banyak kekurangan, kesalahan, terutama kepada Pak Rektor, Pak Joko selaku Ketua Yayasan. Kalau kami ada sikap yang kurang berkenan, kami mewakili seluruh asatidzah, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih, jazakumullah khairan atas segala fasilitas dan sarana yang diberikan kepada kami. Insya Allah ke depan Uniba dan IS bisa bersinergi. Mudah-mudahan Al-Quran yang terus dilantunkan di sini menjadikan keberkahan bagi seluruh keluarga besar
Uniba. Insya Allah mudah-mudahan mahasiswa Uniba ini ke depan juga punya standar-standar Al-Quran. Pemahaman agama juga semakin dalam, sehingga apa? Negeri kita ini terselamatkan dengan pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa, sehingga Allah bukakan pintu barokah dari langitnya. Terakhir paling akhir kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kami baru pertama kali berada di sini, mungkin Bapak Ibu lihat kok ini begini, mohon maaf karena kami baru belajar, ya. Berada di tempat baru, teknis tempat yang kami baru. Jadi mohon maaf sekali kalau ada kekurangan ini itu, karena memang kami juga masih penyesuaian. Tetapi alhamdulillah di tempat ini kita bisa nyimak dengan tenang. Sejuk buatan Pak Bu, lebih enak ya. Nah kalau sejuk itu kan kemudian ya ayem. Masa baca Al-Quran hatinya panas? Hatinya panas kenapa? Kipasnya nggak ngefek. Nah sekarang di sini alhamdulillah, terima kasih ini ya, di Uniba, masya Allah, yang di basement juga mendapatkan kesejukan, di dalam ruang juga kesejukan. Ini terima kasih, mudah-mudahan diberkahi Allah kita semua. Mungkin itu saja dari saya. Untuk yang belum selesai, ya Bapak Ibu, biar tidak menjadi hutang di rumah, nanti biar tetap diselesaikan, dibantu, disimak sama gurunya, ya, karena piagamnya sudah dibikin. Kalau kemudian belum selesai PR di rumah, kok saya nggak yakin nanti di rumah semangat orang tua sama, ya Pak ya. Nah baik, nanti biar yang belum selesai biar tetap diselesaikan, dibantu ustadz-ustadzah, biar kita semua nggak punya PR. Karena yang punya beban nggak cuma orang tua, tapi guru halakoh itu mesti saya tanya juga, anakmu selesai nggak? Belum selesai. Wah ini kamu gimana ini tadi pendampingannya? Nah itu, jadi biar kita selesaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazah Ummul Imamah SPDI Al-Hafizah selaku Kepala Sekolah Quranic School of Dewan Dakwah Surakarta. Adapun sambutan kedua yaitu sambutan dari Kepala Bidang Pendidikan Dewan Dakwah Islamiyah Solo Raya kepada beliau Ustadz Fakhrul Razi Naim MPD, kami persilahkan.